anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Seorang siswa yang dihajar atau dihardik oleh teman-temannya, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lainnya ya, yang tentunya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, semua kasus tersebut atau semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu ada dua faktor ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Jadi faktor internal itu berasal dari diri pelaku. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal merupakan faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri pelaku dan faktor eksternal berasal dari di luar diri manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini terdiri dari beberapa hal yang bisa dikelompokkan menjadi faktor internal. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Dan yang ketiga, sifat tidak toleran. Nah, ketiga hal itu dimasukkan ke dalam faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ada beberapa hal yang bisa dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam faktor eksternal. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, itu beberapa hal yang bisa dimasukkan ke dalam faktor eksternal. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut Ibu ambil beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ya. Nah, sebenarnya masih banyak ada contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, tetapi di sini Ibu hanya ambil 3 saja. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Nah, dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan.
Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa dan seluruhnya dinyatakan bebas. Yang kedua ada kasus penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia, yaitu tanggal 27 Juli 1996. Nah, dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara dan 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Nah, bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM? Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Nah, misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Nah, pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya yang pertama pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, yang kedua pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga pembentukan pengadilan HAM. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM itu mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu pembentukan instrumen HAM. Nah, apa yang dimaksud dengan instrumen HAM? Nah, instrumen HAM ini merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan juga pengadilan HAM. Nah, instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan ini dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut. Nah, yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. Yang kedua, dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Nah, yang ketiga ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi, kalau instrumen HAM itu lebih menekankan pada alatnya ya. Nah, alatnya ini bisa berupa peraturan perundang-undangan
dan juga lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Berikutnya ada pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, jadi pengadilan HAM ini lebih bertugas dan berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Berikutnya tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia ada upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan juga ada upaya untuk membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia ya, jadi upaya preventif atau upaya pencegahan. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Selanjutnya, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak dikerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat kita pastikan bahwa antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan. Harmonisasikan ini artinya diseimbangkan oleh setiap orang. Nah, bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu caranya adalah untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap egois ini dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya itu sering diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya itu dapat melanggar hak orang lain. Nah, untuk materi hari ini itu saja dulu. Setelah anak-anak memahami materinya, silahkan kerjakan latihan soalnya. Nah, latihan soalnya itu sudah Ibu tuliskan pada bagian deskripsi pada YouTube. Silahkan tinggal diklik saja link tersebut dan dikerjakan. Nah, Ibu ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat belajar.